Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video praktek. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lab, yaitu working with text file in the CLI. Jadi kita akan bekerja dengan file yang berbentuk teks di CLI. Oke, objektifnya yaitu kita akan menjadi familiar dengan perintah Linux untuk membuka text editor dan mengkonfigurasi file. Jadi source yang dibutuhkan yaitu virtual machine yang kemarin kita sudah install, dan instruksinya yang pertama kita akan membuka graphical text editor. Before you can work with the text file in the Linux, you must be familiar with the text editor. Oke, ini adalah pengantarnya. Lanjutnya, step yang pertama kita open SCITE dengan GUI. Selanjutnya, yang pertama kita akan masuk ke dalam virtual machine yang kemarin ya. Tapi kita harus menjadi atau memasukkan akun user analyst dan passwordnya CyberOps. Jadi kita buka dan kita start, tunggu hingga proses bootingnya selesai. Setelah proses booting selesai, maka kita akan masuk ke dalam virtual machine-nya. Kita akan pilih yang nomor 2 di sini, CyberOps tadi. Kita akan masukkan password CyberOps. Kita enter dan maka kita akan masuk ke dalam virtual machine-nya di sini. Akan terbuka terminal di awal dan kita akan mencari yang namanya CIE tadi, menu CyberOps dan CITE text editor. Jadi sudah terbuka sebuah text editor sini, dimana dia menjalankan fungsi untuk mengedit dan membuat file teks. Selanjutnya kita lihat CITE is simple but include a few important feature. Jadi ada tab environment, ada syntax highlight dan banyak lagi. Kita akan menghabiskan waktu lebih banyak di CITE di main work area. Kita akan type atau copy dan paste teks ini. Kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita klik file, save, dan kita akan ke current user home directory dan kita namai space.txt. Kita save ke currentnya. Ini kita namakan space.txt. Kita save. Setelah kita save, maka kita akan close dari si aplikasi ini. Kemudian kita akan membuka apa yang kita save tadi dengan klik 2 kali. Di sini sudah terbuka file yang tadi kita buat. Selanjutnya, could you immediately find space.txt? Yes. No.
Jadi kita akan menggunakan command. Kita buka CyberOps, kita buka CyTX, dan kita file open. Nah, ternyata kita belum bisa melihat yang tadi ya, padahal kita sudah men-save. Ya, jawabannya no. Even though CIT looking at the correct directory, space txt is not displayed. This is because CITE is looking for known extension and txt is not one of them. To display all file, click the drop-down menu at the bottom of the open file window and select all file. Select space txt to open. All source ini jadi all files. Kemudian ada muncul menu atau file yang kita sudah buat, yaitu space txt, dan kita klik open. Akhirnya akan terbuka apa yang kita buka, yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan close. Step yang kedua, kita akan membuka OpenCIT ini melalui terminal. Jadi secara alternatif kalian bisa membuka aplikasi CIT ini menggunakan perintah dari command-nya. Jadi kita membuka terminal. Kita akan membuka terminal dan di sini muncul ya bahwa sudah ada space.txt, maka kita akan membuka space.txt ini menggunakan CIT dengan men-type sgite space.txt. Kita paste di sini dan klik. Maka akan terbuka file space.txt-nya yang tadi. Kita bisa menggunakan command dari terminal. What is the prompt now not shown in the terminal? Jadi notice kalau di belakang, setelah kita membuka itu kita masih ada terminalnya terbuka di belakang. Terminal window untuk membuka CIT ini tidak lagi display the prompt. Tidak lagi display the prompt. Jadi prosesnya masih berjalan di terminal dan kita tidak bisa memasukkan perintah ke terminal sebelum kita selesai membuka space.txt ini. Karena prosesnya belum selesai. You can stop the process by pressing Ctrl C. Nah, setelah itu maka terminal atau file space.txt-nya akan tertutup dan terminalnya akan kembali ke ready untuk diberikan perintah. Kita lanjut ke part yang kedua. Command line text editor. Jadi di sini ada pengantarnya. Consider the following scenario: a user must perform administrative tasks on a Linux computer but is not sitting in front of that computer. Using SSH, the user set a remote shell to the front aforementioned computer. Under the next remote shell, the graphical interface may not be available, which make it impossible to rely on graphical text editor. In this type situation, the text-based text editor are crucial. Jadi skenario-nya di sini, seorang pengguna akan melakukan administrative task di Linux komputer, tapi dia tidak sedang berada di dekat komputernya. Maka dia akan menggunakan SSH dan pengguna tersebut akan membuka shell secara remote kepada komputer yang tadi.
Di dalam remote shell yang berbasis teks, jadi grafik interface itu tidak tersedia. Jadi hanya bergantung kepada text editor. Jadi dalam tahap ini text editor itu sangatlah krusial. Oke. The Cisco CyberOps Workstation VM include a few command line based text editor. This course focus on Nano. Jadi kita akan belajar tentang perintah Nano. Oke. Another extremely popular text editor is Calvi. Oke, ini adalah Node. Lanjutnya, due to the lack of graphical support, Nano or GNU Nano can be controlled solely through a keyboard. Control O save this current file, Control W open the search menu. Oke. Maka kita akan menggunakan perintah Nano untuk membuka space txt tadi. Jadi in the terminal window, type nanospace.txt to open the text file created in part 1. Jadi kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Klik kanan, paste. Selanjutnya kita enter. Oke. Di sini adalah Linux yang berbasis text based, yaitu Nano. Oke. Nah, di sini kita sudah membuka space.txt. Selanjutnya Nano will launch and automatically load the space text file. While the text may seem to be truncated or incomplete, is not, because the text which was created with no return character and line warping is not enabled. By default, Nano is displaying one long line of text. Use the home and end keyboard keys to quickly navigate to the beginning and the end of the line respectively. Jadi kita tadi katanya di dalam Nano ini dia hanya menampilkan teks dalam satu line panjang. Jadi untuk melihat akhir dan awal dari sebuah line kita harus menggunakan yang namanya arrow, karena tidak ada spasi di sini. Oke. What character does not Nano use to represent that line continues beyond the boundaries of the screen? Oke, untuk karakter yang dia gunakan oleh Nano ini untuk merepresentasikan bahwa line ini masih memiliki terusannya, yaitu dia menggunakan arrow. Di sini dia menggunakan ini simbol arrow ya, sepertinya, atau kurang dari atau lebih dari, karena masih ada teks yang ada di sampingnya. Dia menggunakan ini. The greater that signs or dollar signs. The greater that. The greater than sign. As shown on the bottom shortcut line, Ctrl+X can be used to exit the Nano. Nano will ask if you want to save the before exiting. Yes, Y for yes, and N for no. If Y is chosen, you will be prompted to press the enter to accept the given file name, or change the file name, or provide a file name if it a new named document. To control Nano, you can use Control, Alt, Escape, or the Meta key. The Meta key is the key on the keyboard with Windows or Mac logo depending on your keyboard configuration. Navigation is very user friendly. Use the arrow to move around the file. Back up and back down can also be used to skip.
forward or backward entire page. Spend some time with Nano and its help screen. To enter help screen, press Ctrl key, press Q to quit the help screen and return to document editing in Nano. Jadi kita bisa menggunakan perintah yang akhir dulu, selanjutnya kita perintah yang C ini tadi. Kita Ctrl key. Oke. Maka akan keluar help dari Nano. The Nano editor is designed to emulate the functionality and ease of use of the UE Pico text editor. Jadi Nano adalah sebuah yang didesain untuk mengemulasikan fungsi dari kegunaan UE Pico text editor. Oke, selanjutnya kita akan close dengan ZQ dan kita akan menggunakan perintah yang C tadi untuk Ctrl X. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perintah yang nomor 3. Kita akan working with configured files. In the Linux, everything is treated as a file, including the memory, the disk, the monitor output, the files, and the directories. Jadi semuanya di Linux dia nyatakan dari sebuah file, dari memori, the disk, the monitor. Jadi semuanya dinyatakan dari sebuah file. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step yang pertama, locating configured file. The programmer defines the location of configured for a given program. Jadi sebuah program tersebut akan memberikan lokasi dari konfigurasi buat sebuah program. Kita akan menggunakan is command to list file in the analyst home directory. Oke. Jadi kita akan masukkan perintah ls ya, ls command dengan ls itu 1 atau l ya, 1. Oke, maka akan muncul file-file yang ada di folder utama kita. Selanjutnya will view are displayed. None of them seems to be a configured file. This is because its content head home directory host configured. Kita harus mendapatkan a ls. Oke, jadi apa dokumen yang sebelumnya di hide oleh ls ini jadi terbuka, dimana dia ditandai dengan titik ini merupakan file yang sebelumnya di hide. Jadi configuration filenya sudah terlihat. Use cat command to display content in bash rc file. This file is used to configure user specific terminal behavior and customization. Jadi kita buka dengan menggunakan command ini. Kita copy dan kita paste, kita enter. Nah, kita sudah berhasil nih membuka konfigurasi dari terminal ini. Kita selanjutnya oke. Do not worry too much about the syntax configuration for the terminal. The line ps1 define the prompt structure of the prompt, followed by $, all in green. While configure the file place under the user home directory, configure the file relating to system
void service. Jadi kita akan membuka etc, subfolder etc, kita copy dan paste, maka akan muncul file-file yang berkaitan dengan sistem operasi tadi. Oke, kita akan menggunakan cat untuk mendisplay konten dari bash.rc tadi. Kita copy terus paste di terminal, kita klik enter, maka isinya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya, the syntax of bash.rc is out of scope of this course. Jadi sintaks ini tidak diajarkan. Jadi this file defines the default behavior of the shell for all user. Jadi memberikan pengaturan umum untuk shell untuk semua user. Oke. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under etc with all other system wide configuration file? Karena user application configuration ditaruh di user home karena dia berkaitan dengan pengguna itu sendiri, memfokuskan pada penyimpanan aplikasi. Ya, regular user tidak punya permission atau tidak punya izin untuk menulis di file etc, dan hanya root user yang bisa membuka file etc. Jadi untuk penggunaan normal, maka untuk menginstal aplikasi akan sangat sulit untuk membuatnya di file etc. Jadi kita membuatnya di luar file etc dengan user home directory. Oke. Step 2, editing and saving configuration file. Oke, selanjutnya kita akan mengedit bash.rc tadi yang di awal. Kita buka text editor yang tadi. Cyber option edit text editor. Selanjutnya kita select file, open to launch ete, file, open. Selanjutnya kita all files, pilih all files dan oke. Dan di sini masih belum ada ya, show hidden file. Nah, kita klik kanan, kita pilih show hidden files. Selanjutnya kita buka bash.rc ini. Oke, sudah muncul mirip dengan ini, dan locate 32 and replace itu 31 is the code of green while 31 represent to red. Oke, kita ubah menjadi 31. Selanjutnya kita save by selecting file, save and close, file, save, dan selanjutnya kita close. Oke. Klik the terminal application icon. Oke, selanjutnya kita akan membuka terminal. Apakah tadi sudah berubah atau tidak? Nah, ternyata sesuai ya. Untuk 31 tadi itu merepresentasikan warna red untuk terminalnya. Jadi sini berubah menjadi warna red. Oke. The terminal window which was already open also changed color from green to red. Explain. Ya, tadi kita sudah menerapkan langkah-langkah, yaitu kita membuka dan mengedit file konfigurasi terminal, dan kita mengganti warna terminal yang sebelumnya warna hijau yang terrepresentasi dengan angka 32 menjadi warna merah yang terrepresentasi dengan angka 31. Oke.
Selanjutnya, the same change could have been made from command line with text editor such as nano. From a new terminal window, type nano bash. Oke, jadi kita akan menggunakan nano untuk mengeditnya menjadi value 33 tadi. Oke, kita copy saja. Kita paste di sini. Oke, kita enter, maka akan membuka nano dan kita akan mengedit file ini menjadi 33. Oke, setelah kita mengubah value 31 menjadi 33, maka kita akan Ctrl X dan save. Ctrl X, save modified buffer, yes. Oke, benar. Oke, jadi kita akan mereload. Reload dari terminal, apakah sudah berubah? Ya, terminal kita sudah berubah menjadi warna kuning. Jadi langkah yang tadi kita lakukan sudah benar dan berhasil. Oke, step ketiga, editing configuration files for service. System wide configuration, ini Nging is like web server that is installed in engine. Ini sudah terinstall di Psycho CyberWorks ini. Engine can be customized by changing its configuration file with location in attached. First open the ini configure file with nano. Kita copy command line-nya. Lalu kita paste di sini. Enter. Passwordnya tadi CyberWorks. Oke. Maka akan muncul file dari customer user config, server ya config. Oke, kita akan, while the configuration file has many parameters, we will configure only two: the port, engine, listen. Okay, notice that at the bottom of the window above nano command, the line number is highlighted and listed on line 39. Change for port number from 81 to 80, 0. Oke. Di line nomor 39 kita akan menggantinya ya menjadi 8080. Yes. 8080. Mereka akan memberikan port yaitu TCP 8080. Selanjutnya kita pindah ke line nomor 47 dan kita ganti platform. Oke. Line nomor 47. Maka kita akan menggantinya menjadi copy. Kita paste di sini. Oke. Sudah kita paste. Selanjutnya kita Ctrl X dan save. Ctrl X, yes, enter. Oke, selanjutnya kita akan mengetes perubahan yang kita sudah buat dengan menggunakan sudo nging. Oke, copy, paste, klik on the web browser. Oke, jadi kita enter, kita buka web browser dan kita masukkan server yang telah kita buat tadi untuk connect. Oke.
control relation. Nah, jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi engine tadi. What is the error message referring to? Dan sebenarnya tidak ada ya, tidak ada error message, tidak ada error message. Oh, sebenarnya sini tidak ada error message di punya saya. Mungkin ada tapi tidak tertampilkan di sini. Oke. To shut down the ringing server, press enter. Oke, kita menggunakan perintah ini. Oke, selanjutnya kita akan membuka kembali server ini dengan reload, dan sudah tidak terbuka karena kita sudah menutup dari server yang tadi. Can you edit the challenge question? Oke, kita akan mengeditnya menggunakan CITE tadi. Coba kita coba ya. Because the file is stored under it, you will need root permission to edit it. Oke, coba kita akan mengeditnya yang port tadi ya. Coba kita ubah jadi 81. Oke, bisa ya. Kita ubah menjadi 81. Ya, kita save, kita coba save. Save under a different name. No. Jadi ternyata kita tidak bisa meng-save ya. Tidak bisa meng-save dari custom server ini. Dan refleksinya, depending on the set space, more option may be available for configuration. Configuration file location, syntax, and available parameter will vary from service to service. Always consult the documentation for information. Permission are very common. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan text file. Kita sudah bisa mengedit configuration file, dan kita bisa menggunakan tadi representasi nano ketika kita misalkan menggunakan Linux tapi kita hanya bisa menggunakan text base. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.